Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat salah satu kisah dari seorang ratu yang mungkin banyak orang tidak tahu. Dirinya sangat pas menyandang predikat ratu yang terlupakan. Siapakah dia? Dia adalah Ratu Anne Neville dari Inggris. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Raja Maximilian dari Meksiko yang berakhir tragis di depan regu tembak, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Anne Neville lahir di Istana Warwick pada tanggal 11 Juni 1456, putri bungsu dari Richard Neville, Earl of Warwick ke-16, dan Anne de Beauchamp. Ayahnya adalah salah satu bangsawan paling berkuasa di Inggris dan pendukung terpenting dari Wangsa York. Kakak perempuan kakeknya, Cecil Neville, adalah istri Richard, Adipati York yang mengklaim mahkota untuk Wangsa York. Anne Neville lahir di masa kekacauan. Perang Mawar baru saja dimulai dan akhir perang belum terlihat. Bahkan bisa dibilang Anne tidak pernah merasakan kedamaian seumur hidupnya. Dan yang lebih parahnya lagi, ayah Anne berada tepat di tengah-tengah kekacauan karena ayahnya adalah Kingsmaker yang terkenal kejam. Ayahnya mungkin salah satu orang terpenting di Inggris, tetapi ibu Anne sendiri juga tidak kalah pentingnya. Anne de Beauchamp adalah salah satu wanita terkaya di seluruh kerajaan, dan itu membuat warisannya sangat menarik bagi siapapun yang menginginkan kekuasaan di Inggris. Berkat ayahnya yang kejam dan ibunya yang kaya raya, para lelaki akan memperebutkan Anne Neville dan kakaknya Isabella sepanjang hidupnya. Meskipun Inggris sedang dilanda kekacauan, Anne sebenarnya memiliki masa kecil yang menyenangkan di Kastil Middleham yang mewah. Di sanalah ia bertemu dengan dua pemuda, yakni Richard dan George dari York, dua anak termuda dari Richard Adipati York. Sebagai informasi lagi, keluarga Neville masih berkerabat jauh dengan Richard Adipati York. Ada kemungkinan bahwa bahkan pada tahap awal ini, perjodohan antara putri-putri Earl dan para adipati muda sedang dipertimbangkan. Duke of York terbunuh pada tanggal 30 Desember 1460, tetapi dengan bantuan Earl of Warwick, putra sulungnya, yakni Pangeran Edward, kakak dari George dan Richard, menjadi Raja Edward IV pada bulan Maret 1461. Pada tahun 1469, saudara perempuan Anne, Isabel, menikah dengan saudara laki-laki raja, yakni Pangeran George, yakni pemuda yang menghabiskan masa kecilnya di istana keluarga Neville. Meskipun Kingsmaker adalah sekutu terbesar Edward dalam perjalanannya naik tahta, semuanya berubah setelah Edward menjadi raja. Kingsmaker merasa dirinya disingkirkan dan dia tidak mau menerimanya. Earl of Warwick telah berselisih dengan Edward IV untuk beberapa waktu, membenci pernikahan rahasia Edward IV dengan Elizabeth Woodville, dan terlihat sekali kini raja sangat mendukung terhadap keluarga ratu baru, keluarga Woodville. Pada tahun 1469, sang Earl mencoba untuk menempatkan menantunya, George, di atas tahta, tetapi menghadapi perlawanan dari parlemen. Setelah pemberontakan kedua terhadap Raja Edward gagal pada awal tahun 1470, ia terpaksa melarikan diri ke Prancis, di mana ia bersekutu dengan Wangsa Lancaster yang digulingkan pada tahun 1470 dengan Raja Henry VI dipenjara di Menara London. Pimpinan Lancastrian de facto adalah permaisurinya, Margaret dari Anjou, yang curiga dengan motif Warwick. Untuk meredakan kecurigaan ini, Anne Neville
secara resmi bertunangan dengan putra Henry VI dan Margaret dari Anjou, yakni Edward dari Westminster yang kini tinggal di Prancis. Mereka menikah di Katedral Angers mungkin pada tanggal 13 Desember 1470 untuk menjadikan Anne Neville sebagai Putri Wales. Richard Neville, Earl of Warwick, mengembalikan Henry VI ke tahta pada bulan Oktober 1470. Namun Edward kembali melakukan perlawanan pada bulan Maret 1471 dan dengan cepat merebut London dari Henry VI. Henry VI yang mengalami gangguan mental dibawa oleh Edward IV sebagai tawanan ke pertempuran Barnet, di mana Warwick terbunuh pada tanggal 14 April 1471. Edward IV kemudian memenjarakan Henry VI di Menara London. Setelah kemenangan Yorkist yang menentukan di pertempuran Tewkesbury pada tanggal 4 Mei, Henry dilaporkan meninggal karena ketidaksengajaan dan kesedihan yang mendalam. Meskipun The Great Chronicle of London melaporkan bahwa Richard Adipati Gloucester bertanggung jawab atas kematiannya. Margaret dari Anjou telah kembali ke Inggris bersama Anne Neville dan Pangeran Edward pada bulan April, membawa pasukan tambahan. Pada pertempuran Tewkesbury, Edward IV menghancurkan pasukan Lancastrian terakhir ini. Pangeran Edward terbunuh dalam atau segera setelah pertempuran dan Anne Neville ditawan. Dia dibawa pertama ke Coventry dan kemudian ke rumah saudara iparnya, Duke of Clarence di London. Sementara ibunya, Anne Beauchamp, istri Warwick, mencari perlindungan di biara Beaulieu. Ketika krisis mereda dan Kontes ingin kembalikan ke tanah miliknya, namun Edward IV menolaknya. Anne yang kini telah menjanda menjadi subjek pertikaian antara George dari Clarence dan saudaranya Richard dari Gloucester yang masih ingin menikahinya. Anne Neville dan saudara perempuannya Duchess of Clarence adalah pewaris harta warisan orang tua mereka yang luas. Clarence yang ingin mengamankan seluruh warisannya memperlakukannya sebagai orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan menentang pernikahan yang akan memperkuat posisinya untuk mengklaim bagian warisan. Ada berbagai cerita tentang apa yang terjadi selanjutnya, termasuk cerita bahwa Clarence menyembunyikannya di sebuah toko masak di London, menyamar sebagai seorang membantu, sehingga saudaranya tidak akan tahu di mana dia berada. Gloucester dikatakan telah melacaknya dan mengawalnya ke tempat perlindungan di gereja Saint Mary's di Lane. Untuk memenangkan persetujuan akhir dari saudaranya George untuk pernikahan tersebut, Richard dari Gloucester melepaskan sebagian besar tanah dan properti Warwick, termasuk wilayah kekuasaan Warwick yang dipegang oleh Earl tersebut sebagai hak istrinya, dan Salisbury, dan menyerahkan kepada Clarence jabatan Bendahara Agung Inggris. Tanggal pasti pernikahan Anne Neville dan Richard Adipati Gloucester tidak diketahui, meskipun sebagian besar sumber setuju bahwa upacara berlangsung sekitar akhir musim semi atau awal musim panas tahun 1472 di Kapel St. Stephen di Istana Westminster. Setelah dispensasi untuk menikah dikeluarkan dari Roma pada tanggal 22 April 1472. Pernikahan ini cukup sensasional di masanya karena Edward, mantan suami Anne terdahulu, masih terhitung sepupu sedarah dengan Richard Gloucester. Setelah menikah, pasangan ini tinggal di rumah masa kecil mereka, yakni Kastil Middleham, Yorkshire, sebagai rumah pernikahan mereka setelah Richard diangkat menjadi gubernur utara atas nama raja. Setelah menikah, Anne diberi gelar Adipati Wanita Gloucester. Mereka hanya memiliki seorang anak yang mereka beri nama Edward yang lahir di Middleham yang diduga lahir pada tahun 1473. Namun kemungkinan besar lahir pada tahun 1476. Ada fakta unik di balik pemberian nama anak mereka yang bernama Edward, di mana mungkin saja untuk menghormati raja mereka yang saat itu adalah Edward IV, yang mana adalah kakak Richard, atau mungkin mengenang suami terdahulu Anne yang juga bernama Edward dari Westminster. Ibu Anne, Countess of Warwick, bergabung dengan rumah tangga putrinya pada tahun 1473. Setelah Richard memperoleh izin raja untuk melepaskan ibu mertuanya dari tempat perlindungannya yang dijaga ketat.
pada tanggal 9 April 1483, Edward IV meninggal dan suami Anne, Richard, diangkat menjadi Lord Protector untuk keponakannya yang berusia 12 tahun yakni Edward V. Namun pada tanggal 25 Juni 1483, Edward V dan saudara-saudaranya dinyatakan tidak sah dan Richard naik tahta sebagai Raja Richard III. Selain itu, kekejaman suami Anne terlihat ketika menurut desas-desus ia membunuh kedua ponakannya sendiri yang ia tawan di Menara London, yakni Edward V dan adik laki-lakinya. Anne Neville dimahkotai bersama suaminya pada tanggal 6 Juli 1483 oleh Thomas Bourchier, Uskup Agung Canterbury. Ratu Anne mengenakan gaun penobatan yang sangat indah. Ia membawa salah satu dayangnya yang paling terpercaya, yakni Margaret Countess of Richmond, untuk membawa gaun tersebut. Namun, hal yang menarik adalah Margaret memiliki seorang putra, namanya Henry Tudor. Henry Tudor yang sama yang akan mencuri mahkota dari kepala Richard III hanya dalam waktu 2 tahun. Hampir seluruh bangsawan Inggris hadir pada apa yang merupakan tontonan yang luar biasa. Putra Richard dan Anne, Edward dari Middleham, diangkat menjadi Pangeran Wales di York Minster pada tanggal 8 September 1483 setelah perjalanan kerajaan mereka di seluruh Inggris. Anne berhubungan baik dengan ibu mertuanya Cecil Neville, Duchess of York, dengan siapa dia mendiskusikan karya-karya keagamaan. Edward dari Middleham meninggal mendadak pada bulan April 1484 di Kastil Middleham saat orang tuanya berada di Nottingham dalam perjalanan untuk mengunjunginya. Richard dan Anne sangat berduka mendengar berita ini. Anne sangat patah hati dan ia jatuh sakit parah hanya beberapa bulan kemudian. Kita sedikit kembali ke belakang. Meskipun tidak ada yang pernah melihat pangeran di menara lagi, Raja Edward IV tidak hanya memiliki putra, ia juga memiliki seorang putri bernama Elizabeth dari York. Elizabeth yang masih remaja dengan cepat melekatkan dirinya pada ratu baru itu. Mungkin Elizabeth benar-benar menyukai Anne, atau mungkin ia hanya tidak ingin berakhir seperti saudara-saudaranya. Apapun itu, menjadi dekat dengan Anne Neville adalah tindakan yang cerdas. Dari penampilannya, Anne dan Elizabeth adalah dua sahabat karib. Meskipun Anne sekitar 10 tahun lebih tua, mereka tampak sangat mirip. Setelah kematian putranya, Anne Neville secara efektif mengadopsi keponakannya Edward, Earl of Warwick yang merupakan anak Isabella dan George. Namun bagaimanapun, sebagai ibu yang memiliki anak tunggal yang meninggal beberapa bulan setelah kehilangan putranya, Anne mulai memudar. Mungkin ia hanya kehilangan keinginan untuk hidup, tetapi sejak ia kehilangan putranya, hari-hari Anne benar-benar kelam. Anne Neville meninggal pada tanggal 16 Maret 1485. Mungkin karena tuberkulosis di Westminster. Pada hari kematiannya terjadi gerhana yang oleh sebagian orang dianggap sebagai pertanda jatuhnya suaminya dari kasih karunia surgawi. Ia dimakamkan di Westminster Abbey di sebuah makam tak bertanda di sebelah kanan altar tinggi di samping pintu kapel pengaku iman. Richard III dikatakan menangis di pemakamannya. Meskipun demikian, beredar rumor bahwa Richard III telah meracuninya untuk menikahi keponakannya Elizabeth dari York, yang mana merupakan keponakannya sendiri. Elizabeth sendiri jika dilihat memiliki paras yang mirip dengan istrinya. Hanya 5 bulan setelah Anne Neville meninggal, Richard III bertemu dengan pasukan Henry Tudor di medan perang di Bosworth Field. Tidak seorang pun menduga Tudor yang baru muncul itu akan melakukan perlawanan yang hebat. Tetapi hal yang luar biasa terjadi. Raja Richard III yang tangguh dalam pertempuran itu tewas dalam pertempuran. Dan Henry Tudor menjadi Raja Henry VII. Perang Mawar dimulai beberapa bulan sebelum Anne Neville lahir dan berakhir beberapa bulan setelah kematiannya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang ratu Inggris yang sering dilupakan oleh orang, yakni Permaisuri Anne Neville. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.